Ketika kita mau memasuki suatu belantara yang baru, biasanya kita mencoba membekali diri kita, salah satunya dengan mencari best practice yang sudah ada. Nah, gimana sih caranya biar best practice itu jadi bermakna buat kita? Mari kita kupas di video berikut ini. Teman-teman, saat kita mau menjadikan best practice sebagai salah satu pegangan kita dalam melakukan inovasi, sebagai salah satu pegangan kita untuk memasuki belantara baru yang belum kita ketahui sebelumnya, maka penting untuk kita ketika kita melihat best practice itu, jangan hanya lihat pengalaman berhasilnya. Penting bagi kita untuk melihat perjalanan mereka sampai akhirnya berhasil menemukan pengalaman atau praktik yang baik tersebut. Justru data-data berharga yang bisa kita manfaatkan akan lebih banyak ada di data-data tentang pengalaman gagalnya, bukan pengalaman berhasilnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita langsung lompat pada pengalaman berhasilnya dan berfokus pada pengalaman berhasil ini, sangat mungkin kita tergoda untuk segera melakukan imitasi. Kita ulang saja plek-plekan praktik baik yang sudah terbukti di mereka. Padahal sekalipun area inovasi yang kita inginkan sama, sekalipun karakteristik diri kita ataupun perusahaan kita sama dengan yang membagikan best practice itu, sangat mungkin banyak variabel-variabel lain di dalamnya yang membedakan kita dengan mereka. Sehingga pengalaman baik mereka ini nggak bisa plek-plekan kita pakai. Namun, kalau kita fokus pada perjalanan gagalnya mereka, pada perjalanan mereka sampai akhirnya berhasil menemukan praktik baik ini, maka kita akan lebih banyak bisa menemukan ranjau-ranjau yang mungkin kita hadapi juga. Ketika kita sudah bisa memprediksi ranjau-ranjau yang mungkin akan kita hadapi juga, maka sejak awal kita sudah langsung berpikir, apanya ya yang bisa saya lakukan berbeda, biar saya tidak masuk ranjau yang sama seperti mereka. Apa ya yang bisa saya tingkatkan dari pengalaman gagalnya mereka ini, biar kalaupun mereka saat itu gagal, saya tidak akan mengalami kegagalan yang sama. Ini adalah data yang sangat berharga ketika kita belajar dari pengalaman gagalnya orang lain. Nah, kalau berkaca dari hal ini teman-teman, ketika nanti pun Anda sudah berhasil menemukan suatu praktik baik, ketika Anda sudah berhasil menemukan ide yang sangat inovatif, jangan hanya bagikan hasil akhirnya saja. Jangan hanya bagikan keberhasilan Anda dalam menemukan ide yang inovatif ini, tapi bagikan juga perjalanan Anda, kegagalan-kegagalan Anda, setiap langkah jatuh bangunnya Anda, sampai Anda berhasil menemukan praktik baik ini. Bagikan itu ke banyak orang, lakukan itu sehingga orang lain pun bisa merasakan manfaat dari perjalanan inovasi yang Anda lakukan. Tentunya, kita baru akan bisa membagikan pengalaman gagal ini kalau sebagai seorang pribadi kita merasa aman dengan diri kita sendiri. Kita merasa aman berbuat kegagalan. Kita merasa aman dari dihakimi orang lain. Sehingga kita tidak punya masalah untuk membagikan pengalaman gagal kita. Jadi, kembangkan terus perasaan aman Anda. Ingat bahwa pengalaman gagal itu dibutuhkan untuk diketahui orang lain, sehingga Anda pun bisa memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan orang lain itu dengan perasaan aman dan percaya diri, karena Anda tahu itu perjalanan yang wajar dilakukan sebagai seorang inovator.